Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak Nusantara dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi di kandang kelir, sahabat ternak. Seperti apa yang saya janjikan di kesempatan video sebelumnya, di video kali ini kita akan menanyakan tentang komposisi pakan kering yang diracik Mas Hartoyo ini sendiri, sahabat ternak. Karena beberapa bulan ini beliau mengotak-atik pakan agar ketemu harga yang murah ya Mas ya. Karena kalau beli pabrikan semua itu jatuhnya mahal. Dan ini sahabat ternak untuk pakannya sekarang di semi fermentasi karena tidak difermentasi full. Kalau fermentasi full biasanya memakan waktu berapa hari Mas minimal itu? Nah, ada yang 21 hari itu yang matang, sahabat ternak. Dan Mas Hartoyo ini pakainya yang berapa jam Mas? 24 jam kita pakai produk Mayer. Nah, ini dari produk Mayer untuk bahan probiotiknya. Nah, ini kita lihat sahabat ternak pakannya seperti ini. Ini komposisinya apa saja Mas Hartoyo? Konsentrat, polar, singkong basah. Basah dikeringkan dulu Mas? Enggak, langsung. Oh, langsung Dicampur sama ampas kecap yang delay. Ampas kecap. Delay terus tambah kulit kopi. Oh. Dan dari semua bahan tadi Mas, kalau sudah diracik seperti ini jatuhnya per kilo berapa ribu Mas? Sekitar 2.500-an Mas. 2.500-an. Kebetulan kulit kopi murah. Nah, Singkong dapat murah. Terus ampas kecap ketemu per kilo basah 1.000. Dan untuk konsentratnya sendiri kalau tidak dicampur Mas, jatuhnya per kilo berapa ribu Mas? Kalau sampai sini sekitar 2.600. Cuman karena ada polarnya jadi jatuhnya kalau harganya lebih mahal ya Mas ya. Dengan kita hitung dengan ongkos kirim Mas. Kalau untuk racikannya Mas berapa per 100 kilo itu ngitungnya berapa persen Mas biasanya? Kalau saya pakai konsentratnya 40%. Konsentrat 40%, polar 14, dedak, kalau ada dedak 14%, dedak 14%, kopi 5%. Kopi saya kasih sedikit karena di konsentrat kan udah banyak kopinya. Iya. Seratnya sudah ada. Terus pakai ampas kecap 10%, molase 2%. Molase 2%. Misalnya pakai probiotik. Pakai garam nggak Mas? Nggak pakai garam. Ampas kecap asin. Oh, ini pakainya ampas kecap yang sudah asin. Dan ini kalau kita lihat meskipun ada kulit kopinya, ini ada singkong basah. Ada singkong basah, ini termasuk teksturnya harus karena digiling ulang ya Mas ya? Giling ulang. Digiling lagi. Jadi setelah dicampur nanti digiling lagi sahabat ternak. Ini kalau nggak dikemas plastik, pernah diuji coba langsung di terpal toh. Yang atas keluar jamur. Itu berapa hari Mas keluar jamur? Sekitar 5 hari udah keluar jamur atasnya. Tapi kalau apa itu suhunya jadi panas. Tapi kalau di sini dingin. Adem ya Mas semuanya? Tapi nggak keluar jamur. Ini pakai plastik pupuk apa Mas? Ini kita lanjut lagi sahabat ternak. Dan untuk ransum pakan tadi yang sudah dicampur Mas, untuk pemberian ke sapinya berapa persen Mas? Sekitar 2% dari bobot badan. 2% dari bobot badan. Dan untuk sapi di kisaran bobot 500-an ini biasanya berapa kilo Mas? 500 berarti sekitar 10 kilo sehari. 10 kilo sehari, dan itu tanpa air ya Mas ya? Airnya minum sendiri, keringan sahabat ternak. Jadi diberikan 2 kali sehari 5 kilo ya Mas ya? Pagi 5 kilo dan sore 5 kilo. Dan untuk hijauan sendiri Mas, biasanya hijauannya juga dihitung persenan apa dikira-kira saja? Kira-kira Mas. Untuk hijauan lagi banyak dikasih 2 kali. Hijauan juga siang hari sama malam ya Mas? Siang sama malam. Siang sama malam. Dan ini kita lihat untuk stok hijauannya ada daun jagung atau ketebon. Nah, ini ketebon yang nggak buah, nggak keluar jagungnya. Genom ya Mas? Orang main cerita? Enggak. Ini kalau kita dari kotoran ini kita gojot order pirang-pirang. Untuk tadi untuk ransum pakan di kandang Mas Hartoyo. Jika sahabat ternak berminat dengan pakan kering bisa dijadikan referensi, yaitu konsentrat pabrikan, ada ampas kecap, ada polar,
singkong basah dan juga Ya, dedak dan juga kulit kopi. Sehari pemakaiannya sekitar 10 kilo untuk sapi bobot 500-an. Jadi per kilo per hari sapi bobot 500-an ini menghabiskan 27.000. Tanpa hijauan ya Mas ya. Sebelum terhitung hijauannya ngarit. ngaret diri. Jika ada kenaikan sekilo per hari minimal itu ada kisaran 20.000 ya Mas ya. Kalau sekarang estimasi harga kisaran 47 sampai 48. Jadi kalau ada kenaikan 1,2 kan ya 2 on. Ya 2 on itu bonusnya sahabat. Cuman kalau sudah 1 kilo itu harus minim. Kenaikan minimal harus ada 1 kilo. Jadi ada laba. Nah, dan tidak seperti itu semua ya Mas kalkulasinya ya Mas ya. Tidak seperti matematika seperti itu. Ada yang sampai 2 kilo, kadang ada yang tidak sampai 1 kilo juga banyak. Yang penting konsisten. Nah, konsisten pakan nggak dirubah-rubah ya Mas ya. Ya, sambil belajar kan. Nah, karena untuk pakan sendiri itu biasanya tergantung musim. Kalau yang saya maksud itu seperti bekatul, polar itu biasanya naik turun ya Mas ya. Tinggal cari solusi alternatif lain. Nah, apa yang murah yang dipakai. Ya, enggak terlalu makan ongkos. Kalau betul. Dan sekarang di gunung sedang musim kulit kopi ya Mas ya. Kulit kopi murah. Sekarang per kilo berapa Mas? Kilo kemarin 500. 500 per kilo. Ngadai Masukkan karung. ngadai sendiri atau enggak terimanya itu di gudang mungkin ya Mas ya. 500 per kilo di gudang, cuman harus bawa wadah sendiri, pakai karung sendiri dan pakai tenaga sendiri. Kalau di wes adaan 6 seket Mas. Cuman untuk kulit kopi sendiri tidak boleh banyak-banyak mungkin ya Mas ya. Karena biasanya ada kadar asamnya tinggi. Mungkin kalau kebanyakan itu lambung. Yang warna hitam kebanyakan nggak tercerna Mas. Jadi keluar lagi kotorannya Mas ya. Warna hitam itu kan rada ulet gitu. Jadi sapi ini untuk pencernaannya tidak seperti unggas sahabat ternak atau monogastrit, yaitu sapi ini ruminansia. Jadi yang dia cerna itu kalau masih kondisi utuh, dia kembali utuh. Kita kasih makan beras, keluar beras sahabat ternak. Kita masih makan jagung yang sudah digiling, keluar jagung gilingan. Kecuali pedet. Nah, itu belum pencernaannya paling belum sempurna. Iya. Jadi menurut saya kunci dari keberhasilan beternak sapi itu jika kita mampu mengolah pakan wis matengan di nganu ya Mas ya. Di pakakno. Ningkatno nilai TDN total nutrien kecernaan, Iya. pakan. Kalau istilahnya mungkin kerjasama dengan enzim harus biar tercerna secara maksimal Mungkin pakan. pakai produk biozim kalau Biozim nama biozim dari Mayer. itu remik Mas. Probiotik Probiotik. dari Mayer. Nah, ini kita lihat sapi-sapinya. Sekarang sekitar jam 10-an. Ini untuk jadwal hijauannya sendiri jam berapa Mas? Biasanya jam segini udah dikasih Mas. Dicoper dulu apa langsung? Ini langsung Mas, biasanya tak coper. Nanti rasa-rasa nyoper tak cacah ya. Ini karena masih muda ya langsung dicacah saja pakai arit. Kalau gajian dicacah masih sisa kan pakai chopper lah. Ya, karena gajian kan batangnya agak keras ya Mas, yang bonggol ya, yang paling bawah. Ini tadi. Dan ini ada ini Mas, karena sekarang musim-musimnya sapi demam. Biasanya Mas Hartoyo sendiri untuk penanganan sapi demam atau BEF. Kalau demam itu ciri khasnya itu apa? Ciri-cirinya di telinganya kalau dipegang kan dingin. Oh, kalau demam dingin. Ya, sejuk gitu dingin, sapinya rasa-rasa lesu. Ya, dan biasanya meler ya Mas. Meler. Dan terlihat matanya itu agak sayup. Dan ini kita lihat sahabat ternak contohnya di sebelah sini. Ini sudah sembuh kata Mas Hartoyo, sudah 3 harian. Nah, ini masih terlihat sayup dan nafasnya juga masih kurang begitu teratur, masih banyak lendir di bagian hidung. Untuk penanganannya Mas, untuk penanganannya sendiri biasanya seperti apa Mas? Biasanya kalau awal penanganan saya kasih air kelapa muda. Air kelapa muda. Terus saya rebuskan gula merah. Gula merah biasa berapa? Setengah kilo pakai air 2 liter. 1 liter. 1 liter.
Itu dicontangkan apa gimana Mas? Dicontangkan. Dicontangkan. Anget-anget yang panas. Berarti sebelumnya dikasihkan air kelapa, selang beberapa waktu baru dikasih rebusan air gula merah. Kalau teman-teman bisa nginjek setelah agak segar matanya, boleh diinjek pakai kontrakol atau sama multivitamin atau banyak produk lain kan ada. Kalau yang nggak bisa, untuk yang belum bisa nginjek, pakai paracetamol untuk manusia itu juga bisa pakai. Untuk dosisnya mungkin disesuaikan ya Mas. Ibaratnya kita manusia itu 50 kilo kan biasanya minumnya 1. Nah, tinggal dikalikan ya Mas. Dikalikan. Kira-kira bobot sapinya ada berapa gitu. Manusia kan sekitaran 50 sampai 60 kilo lah. Rata-rata itu minumnya kan 1. Nah, dan ini sendiri Mas yang jadi kontroversi Mas, biasanya tuh ada sapi demam, katanya memang nggak boleh disuntik ya Mas kalau pas posisi lagi panas-panasnya. Panas-panasnya memang kadang ada yang berpendapat gitu Mas, nggak boleh disuntik injek. Kayak kita berobat ke dokter, kondisi badan suhu kita tinggi kan dokter jarang berani nyuntik. Ya, betul. Jadi itu tadi ada sedikit kontroversi, ada yang mengatakan kalau sapi dalam kondisi demam-demamnya itu nggak boleh disuntik, malah biasanya kondisinya akan memburuk ya Mas ya. Biasanya itu setelah demam selang 1 hari, pas di puncak demam baru disuntik. Suhu normal sapi itu sekitar 38 ya Mas. 38. Kalau punya termometer kan bisa dicek. Lewat anus ya Mas ya? Lewat anus. Kalau kita ya tinggal diraba bagian telinga sahabat ternak. Telinganya kan dingin, sapi lesu, meler. Napas gak teratur kan, ciri khas demam. Nafsu makan nurun. Dan biasanya untuk demam itu sendiri berlangsung selama berapa hari Mas? Biasanya kalau paling lama 3 hari. 3 hari. 4 hari gitu. Dan biasanya untuk BAF itu disertai dengan kepincangan ya Mas ya? Nah, kalau pincang normal itu pincang. Cara wong linggih kesuwen mlane linu-linu neng mari dhewe. Nah, secara logika mungkin itu karena sapinya banyak tiduran. Terlalu banyak jerum, terlalu banyak berdiri kan. Nah, dan kondisinya lemah jadi kakinya gemetaran, mungkin pincang seperti itu. Cuman untuk BAF sendiri nanti pincangnya sembuh ya Mas ya? Sembuh sendiri. Nah, itu tadi sahabat ternak untuk penanganan BAF dengan menggunakan obat tradisional Mas Hartoyo. Biasanya untuk pertama kali dikasihkan air kelapa yang masih muda, lalu selang beberapa jam dikasih larutan gula merah sebagai penambah tenaga mungkin ya Mas. Penambah stamina sahabat ternak agar sapinya nggak loyo. Cuman biasanya untuk sapi BAF yang sudah parah itu disertai dengan mulutnya ngancing Mas, nggak mau makan ya Mas ya. Itu harus disuapin sahabat ternak. Nah, itu harus kita suapin, itu wajib. Kalau enggak nanti memang bagian rahangnya nanti agak kaku, dia nggak mau makan. Biasanya kalau yang pengalaman yang pakai obat, saya menggabungkan medis dengan tradisional lah. Nah, tradisional ya tadi pakai air kelapa muda, terus apa? Pakai gula merah. Nah, setelah kelihatan udah agak segar, baru saya injek pakai multivitamin atau obat anti demam. Insyaallah nggak lama langsung mau makan. Nah, itu tadi sahabat ternak, banyak sekali ilmu yang kita dapat di kandang kelir ini, mulai dari langsung pakan dan juga penanganan sapi demam atau sapi kena BAF sahabat ternak. Nanti kita kapan-kapan wajib ke kandang kelir 2. Kandangnya kurang lebih ya sekitaran 15 kilo mungkin dari sini. Yang berkapasitas berapa Mas? 14 ekor sekarang sudah penuh? Masih baru 11. Baru 11, ada 11 ekor. Nanti kita lihat sahabat ternak di kandang. Ini anu podhe jaringan Mas? Anu kayu Mas. Kayu. Tapi asbes. Di kayu dhewe mungkin. Kalau yang kita lihat di kandang kelir ini menggunakan baja ringan sahabat. Larang iki Mas. Larang. Iki zaman iki gawe kandang iki sekitar sudah papat nek salah. Ning sing rada tipis iki. Nah, sekarang sekitar 80 sampai 90-an ya nek salah. Ini buat para sahabat ternak yang baru bergabung dan dulu belum sempat melihat, untuk pembangunan kandang ini sendiri habis berapa Mas dulu? Sekitar 40-an. 40 untuk kotak ini tok. Nah, 40 untuk kapasitas ini dari 5 ekor dan juga beserta gudang pakan. Ini luasnya berapa Mas? Luas panjang dan lebarnya? 10 kali berapa ya?
975 kali 8 berapa gitu, saya lupa. Nah 10. itu tadi. Nah, dan cukup sekian untuk video kali ini sahabat ternak. Terima kasih Mas Hartoyo atas ilmu dan juga waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat dan juga menjadi ladang pahala buat Mas Hartoyo. Yang penting sabar, telaten, konsisten. Nah, itu pesan terakhir dari Tekun. Mas Hartoyo untuk peternak sapi Indonesia.